Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktik cara untuk berkontribusi pada project yang ada di GitHub. Oke, adapun tujuan yang ingin dicapai pada video kali ini adalah memahami bagaimana cara berkontribusi pada project repo pada GitHub, lalu berhasil ya. Tujuan selanjutnya itu kita bisa melakukan sendiri cara untuk berkontribusi pada project repo yang ada di GitHub. Sebelumnya kita pahami dulu ya apa itu GitHub. GitHub adalah kode hosting platform untuk version control dan collaboration. Jadi GitHub ini sebenarnya adalah sebagai software as a service yang juga bisa menghosting Git repo kita. Kan ada namanya Git ya. Git itu merupakan version control. Jadi ketika terjadi perubahan pada suatu dokumen, jadi Git ini bisa melakukan tracking terhadap perubahan tersebut. Git ini sangat banyak digunakan ya. GitHub ini juga banyak digunakan di berbagai hal. Salah satunya untuk collaboration, untuk version control, dan juga misalkan di DevOps ya. GitHub ini digunakan untuk menarik kode-kode yang sudah ditulis untuk dimasukkan ke dalam CI/CD pipeline. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama yang kita lakukan adalah masuk dulu ke akun GitHub. Di sini akun GitHub saya yang ada di sebelah kiri desktop. Lalu kita pilih sebuah project repo di GitHub. Nah, pada kali ini saya ingin memilih ya project repo yang ada pada akun Tech Division for Country SPBM. Di sini saya akan memilih project ini, dan ini bisa dilihat di GitHub page-nya. Oke. Kali ini saya ingin berkontribusi pada project repo ini. Selanjutnya kita lihat langkah selanjutnya, membaca dokumentasi project ya, untuk memahami project. Bacalah dokumentasi ataupun readme yang disediakan pemilik repo project agar kita tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, kebetulan di project yang ini tidak ada readme-nya. Jadi teman-teman kalau udah mau berkontribusi misalnya pada open source project, teman-teman perhatiin dulu bagaimana sih cara untuk berkontribusinya biasanya pada file readme yang ada di project repo tersebut, ataupun biasanya ada isu yang bisa teman-teman perbaiki ya, berkontribusi melalui isu tersebut. Misalkan ada bug atau sebagainya, bisa teman-teman perbaiki. Selanjutnya fork project repository. Nah, ini kita kembali lagi ke akun GitHub saya. Kalau ini kan GitHub target ya, di sebelah kanan ini adalah akun GitHub target ya, ataupun project repo nya. Nah, di sebelah kiri ini akun GitHub saya ya. Nah, kita misalkan mau cari ya, misalkan yang tadi tag country site, kita pilih, kita view code. Oke, cara untuk berkontribusinya, yang pertama kita lakukan forking terhadap project repository dari akun GitHub kita ya. Misalnya, ini kan ada tulisan fork ya, kita klik saja. Oke, maka
Oke. Kita klik saja. Nah, hingga nanti hasil forking tadi dia akan masuk ke dalam repository GitHub kita. Kalau kita lihat di sini akan ada, nah ini hasil forking tadi. Nah, sekarang kita udah ada dua istilah ya. Yang pertama adalah project repo ya. Ini repo aslinya dari pemilik aslinya. Dan ini fork repo ya, yang hasil dari forking tadi yang kita klik tulisan fork tadi. Oke. Selanjutnya kita clone ya dari fork repo tadi. Ya. Clone-nya di fork repo ya, bukan di project repo yang kita cari tadi. Oke. Nah, ini ciri-ciri fork itu ada ini, forked from if the country selesai. Nah, ini if the country selesai ini adalah project repo-nya. Kita cari, ada clone. Oke. Selesai ya, saya gedein aja. Nah, ini code kita clone ya, salin saja kode ini. Oke, di sini kita masuk ke sebuah folder ataupun directory atau file manager. Misalkan kita buka di sini terminal. Untuk Windows ataupun Linux biasanya untuk Git itu komennya sama aja, yang penting sudah terinstall Git clone. Oke, sebelumnya saya ada di mana ini? Ya, saya udah ada di home ya, sama seperti di GUI nya. Git clone. Oke, ingat ya, di sini saya menggunakan akun linknya itu adalah akun GitHub saya. Artinya dia ini merupakan hasil forking dari project repo tadi. Oke, set is already. Oke, saya hapus dulu, kemungkinan saya udah pernah kemarin. Saya lakukan sekali lagi. Oke, artinya sudah selesai. Selanjutnya kita masuk dulu ke directory hasil clone tadi ya. Kita lihat isinya itu sama saja ya, seperti yang di project repo tadi. Lihat ini, ada folder gambar, ada page, ada post dan sebagainya. Oke, pada CLI nya kita masuk dulu ya ke folder site. Oke, selanjutnya pastikan bahwa fork repo itu merupakan origin remote-nya. Kita lihat dulu pada CLI-nya, git remote minv. Nah, originnya ya sesuai dengan yang kita masukin tadi ya. Jika tidak ketika berita di remote and origin ya. Jika nggak ada ya, seperti yang diharapkan, kita tambahin sendiri. Selanjutnya tambahkan project repo sebagai upstream repo. Nah, jadi kalau kita lihat ya, fork repo itu dijadiin origin. Nah, kalau untuk project repo-nya yang dari akun GitHub techcomtree ini kita jadiin upstream ya. Gimana caranya? Tulis komen ini. Git remote add upstream, kita pastikan ya, ingat di sini ya, linknya itu techcomtree site git. Oke, sekarang kalau kita git remote minv lagi, ini sudah kelihatan ya, sesuai dengan yang diharapkan. Oke, kita lihat lagi ke PDF ini. Oke, jika udah ada originnya, udah ada upstreamnya, selanjutnya kita lakukan pull dari upstream ya, dari project repo-nya. Siapa tahu ada perubahannya yang terbaru ya, kita bisa langsung update ya dari hasil
clone tadi. Nah, saya lupa bilang ya bahwa hasil clone ini yang sudah ada di komputer lokal kita itu namanya local repo ya, kalau menurut saya. Jadi ada forked repo, ada project repo, dan ada local repo. Ya, local repo tuh yang ada di folder komputer kita. Oke, sekarang kita update dulu. Oke, git pull upstream main. Oke, sudah up to date. Lanjutnya kita akan buat branch baru ya. Sebenarnya kita bisa aja ya menggunakan branch yang ada, yang misalkan main, tapi lebih bagus kalau kita bikin branch baru ya. Kita bekerja di branch baru. Misalkan kita mau update ya, git checkout min b, branchnya itu dikasih nama ya. Misalkan namanya kita mau ngapain ya, misalkan kita mau update ya, update info. Nah, jadi git checkout min b update info. Nah, kalau kita git branch lagi, akan muncul lagi branch yang baru yang sudah kita buat tadi, dan dia akan langsung switch ke sini, ke branch yang update info. Oke, langsung sih kita lakukan perubahan-perubahannya yang mau kita lakukan, atau penambahan kode atau sebagainya. Misalkan saya mau menggunakan VS Code ya. Code titik ya, artinya titik ini saya mau buka di VS Code nya saya itu, buka folder sekarang gitu. Oke. Nah, di sini saya mau lakukan sedikit perubahan di index.html-nya. Misalkan ya, saya mau menghapus bagian yang ini gitu misalkan. Ya, misalkan saya hapus ini. Oh, maaf, ini. Susah. Scroll. Oke. Ini misalkan saya mau menghapus ini ya, bloknya ini. Oke, kalau udah kita save, Ctrl S. Oke, kedeteksi ya di VS Code nya ada M ya, di modify. Oke, selanjutnya kita coba lihat git statusnya. Nih, udah ini ya, ada muncul modified index.html ya, sesuai yang kita lakukan tadi. Lalu kita git add ya, git add folder yang sekarang. Artinya semua perubahan-perubahan yang ada di folder sekarang itu di add. Terus git status lagi ya. Nah, ini sebelumnya modifiednya merah, sekarang jadi hijau. Artinya dia udah ke track, udah pindah ke namanya stack. Selanjutnya kita commit ya, git commit. Jadi udah stack, selanjutnya commit gitu. Git commit min m ya, min m itu message. Jadi message-nya apa? Misalkan ya menghapus info yang sudah expire gitu. Oke. Selanjutnya kita push perubahannya ke fork repo ya. Kita git remote dulu, git remote min-v ya. Kita sekarang lakukan push ya ke origin ya. Tadi kan kita ambilnya dari origin ya, kita clone-nya dari origin. Nah, kita push dulu, push origin ya, segala perubahan itu kita dorong ke forked repo tadi. Tadi nama branchnya update info tadi ya. Oke, update info. Jadi git push origin update info. Ini kita tunggu aja.
Oke, di sini akan diminta ya akun GitHub kita, bisa saya masukkan. Terus minta passwordnya. Oke, sekarang kita kembali ke, nah ini detect ya, dari forget repo tadi ada update info yang sudah dibuat, yang baru dibuat ya beberapa menit lalu. Jadi branch update info melakukan push. Kita klik compare dan pull request. Pull request ini kita akan lakukan untuk meminta pemilik dari project repo-nya ya, dari tadi country ini, untuk melakukan penggabungan ya, penggabungan kode yang sudah kita ubah tadi. Nah, ini sudah ada konfirmasi bahwa kode yang kita ubah tadi kita bisa lakukan merging ya, kepada project repo-nya. Oke, sini langsung saja ya. Nah, di sini bisa ditinjau kembali apa-apa aja yang berubah. Nah, sebenarnya di sini kita bisa lakukan conversation ya, tapi untuk sekarang nggak dulu, kita langsung aja klik pull request. Oke, ini udah kirim ya kepada project repo-nya. Nah, kita kembali ke project repo. Kalau kita klik pull request, nah ini muncul ya, menghapus info yang sudah expired beberapa detik yang lalu oleh Jan Facher ya, atau akun GitHub saya tadi ya. Kalau kita sekarang kita klik, nah ini ya. Sebenarnya kita bisa lihat di sini ya komennya apa aja gitu. Bisa lihat di sini. Oke, sebenarnya di sini udah selesai sih. Kalau masalah mergingnya itu masalah pemilik repo-nya gitu. Nah, misalnya ini merge pull request ya. Lanjut confirm. Oke, nah sudah merge ya. Tadi saya menghapus salah satu yang ada di sini ya, kar ini. Salah satunya saya hapus. Biasanya kalau GitHub ini biasanya tunggu beberapa detik baru ada efeknya. Nah, coba kita lihat ini. Nah, kelihatannya udah ya, udah kehapus satu, tinggal 3. Tapi ini kenapa jadi gini ya? Oke, sepertinya yang penting udah berhasil, tinggal 3, tadi ada 4. Oke, mungkin itu saja ya hasil praktik ya mengenai cara berkontribusi pada project repo yang ada di GitHub. Mungkin praktik di video ini masih banyak kurangnya, saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.